Hai, jauh di mata dekat di hati, kembali lagi bersama aku di sini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja, dilancarkan segala urusan dan rezekinya pada hari ini. Amin. Nah, jadi di sini di video kali ini aku mau ngobrol lagi, mau curhat lagi bareng kalian semua, karena aku mendengar sedikit-sedikit gibahan-gibahan tentang aku ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, buruan di subscribe, like, dan share ke semua teman-teman kalian. Oke? Jadi sebenarnya sih aku orang yang nggak peduli dengan omongan orang ya, dengan orang yang selalu menceritakan aku, itu sebenarnya aku nggak peduli banget. Nah, jadi kebetulan banget karena aku dengar omongan-omongan yang nggak mengenakan. Nah, jadi dari itu aku berterima kasih banget kepada orang tersebut karena aku bisa membuat konten video tentang omongan mereka. Nah, sebenarnya sih gini ya, aku pernah posting satu video kalau menikah dengan bule itu kan udah takdir aku, udah jodoh aku ya menikah dengan bule dan tinggal di luar negeri. Tapi ada juga beberapa orang yang mengambil berpikiran, maksudnya mengambil dari sisi negatifnya, dan ada sebagian orang mengambil dari sisi positif. Nah, jadi aku dengar ada beberapa orang yang bilang kenapa nggak nikah sama orang Indonesia aja kalau memang negara sendiri itu lebih enak, lebih makmur, dekat dengan keluarga. Kenapa mau nikah sama bule? Atau karena nikah sama bule itu duitnya banyak, bisa tinggal di luar negeri, ya macam-macam deh, macam-macam, sampai bingung, sampai nggak bisa disaring di otak dan nggak tahu harus bagaimana gitu menyelesaikan. Maksudnya sih bukan menyelesaikan ya, karena kan omongan orang, mulut orang kan kita nggak bisa tutup, kita nggak bisa jaga, kita nggak bisa kontrol. Nah, jadi kalau mereka berpikiran seperti itu sih ya aku nggak masalah banget sebenarnya. Nah, jadi seperti yang aku bilang, kenapa nikah dengan bule? Apakah karena menikah dengan bule itu karena duitnya banyak? Nah, jadi banyak banget ya. Bukan banyak sih, ada beberapa orang aja sih sebenarnya yang berpikiran, oh mungkin nikah sama orang Indonesia duitnya nggak ada, nikah sama bule duitnya banyak. Terus mereka berpikiran kalau aku itu mata duitan. Ya sebenarnya sih aku nggak masalah banget dengan orang yang berpikiran seperti itu. Nah, jadi kalau dibilang matre, mungkin ya aku matre kali ya. Karena memang dari dulu sebelum aku menikah dengan suami aku, dari dulu tuh aku memang mau menikah dengan lelaki yang mapan. Dan siapapun lelaki itu asalkan dia mapan, yang nantinya setelah menikah aku gak menyusahkan keluarga, aku gak akan menyusahkan orang tua. Nah, itu memang keinginan aku. Dan yang nantinya setelah aku menikah, aku masih bisa bantu keluarga, aku masih bisa bantu adik kakak, aku masih bisa bantu orang tua. Karena orang tua aku sendiri itu bukan orang yang kaya raya, yang orang tua aku sendiri itu tergantung kepada anak-anaknya. Ya walaupun kami dulu pernah, aku dan kakak aku dan adik aku pernah kerja di Malaysia, dan kita selalu ngirim uang buat orang tua ya untuk biaya keperluan sehari-hari, buatin rumah atau apa ya. Sampai sekarang memang orang tua aku itu masih bergantung dengan anak-anaknya ya. Setiap bulan kayak aku ya memang setiap bulan itu ngasih ke orang tua gitu ya, untuk keperluan mereka sehari-hari, untuk apa, bayar listrik atau air, apalah keperluan sehari-hari lah. Nah, jadi memang dari situ kalau memang aku dibilang matre, ya iya sih, memang aku matre, tapi matrenya itu, mata duitannya itu bukan untuk kesenangan aku sendiri, karena aku memikirkan bagaimana nanti masa depan setelah aku menikah, bagaimana nanti kehidupan orang tua aku, sedangkan mereka itu masih bergantung kepada anak-anaknya. Setidaknya aku bisa memberikan mereka uang jajan atau uang untuk keperluan sehari-hari setiap bulan. Nah, yang aku bersyukur banget, aku dapat suami yang memang nggak pelit, yang memang dia senang kalau aku senang ya, kayak aku bisa ngirim orang ke orang tua dan aku itu gembira, senang gitu kan. Dia pun merasa senang karena dia bisa bantu gitu ya. Dan
Kalau bukannya nggak mau menikah dengan orang Indonesia, jadi aku punya satu pengalaman yang seperti aku bilang, karena aku menikah dengan suami aku itu adalah takdir, udah jodoh. Walaupun aku dan suami itu bertemunya di sosial, maksudnya di dating website dating ya, itu memang aku cari di website dating, dan jodohnya itu memang dia memang orang bule yang akunya harus tinggal di Amerika, memang itu jodohnya. Nah, bukan nggak mau nikah dengan orang Indonesia. Jadi aku punya satu pengalaman ya, ada orang Indonesia yang memang suka dengan aku, dan dia mengajak ya ke jenjang yang serius pada waktu itu, karena waktu itu juga aku masih berhubungan dengan suami aku. Cuma pada waktu itu suami aku masih mengurus dokumen-dokumen untuk kita menikah, dan itu belum pasti lagi apakah diluluskan atau tidak. Jadi aku masih sabar menunggu suami aku sampai dokumen kita benar-benar diluluskan. Dan lelaki itu datang di saat maksudnya sih dokumennya itu masih diurus sama suami aku, belum dikirim lagi ke USCIS. Nah, itu belum diluluskan lagi, itu masih diurus sama suami aku, masih mempersiapkan dokumen. Nah, jadi lelaki itu mau ngajakin aku serius, dan dia bilang, dia bilang dia mau ngajakin serius. Dan aku tanya ke dia pekerjaan dia, dan dia bilang dia nggak kerja. Dia pernah kerja dan gajinya lumayan bagus, tapi dia berhenti karena kerjaannya terlalu berat. Nah, dari situ aku udah nggak serk, ya udah kayaknya nggak cocok deh. Kenapa? Sedangkan aku 10 tahun kerja di Malaysia, pergi pagi, maksudnya pergi gelap, pulang terang, pergi ya gitu deh, kayak gimana ya? 10 tahun kerja di Malaysia itu kadang kalau pergi kerja gelap ya pulang gelap gitu ya. Iya deh. Kalau ya begitu dah. Nah, jadi aku berpikir lah, dia kerja lelaki yang masih segar, yang masih tenaganya lebih hebat dari perempuan, kerja berat dia nggak mau, dia berhenti karena dia bilang kerjanya terlalu berat. Sedangkan aku 10 tahun kerja untuk membahagiakan orang tua, untuk membangun rumah orang tua. Nah, jadi aku mikir kayak gitu. Terus yang aku lihat dia juga merokok, karena aku memang nggak suka sama lelaki yang merokok lah. Jadi aku bilang, kamu nggak kerja dan kamu merokok, terus duit rokok kamu dapat dari mana? Kalau kamu nggak kerja, kamu nantinya kalau sananya menikah juga nggak tahu nanti mau ngasih makan apa. Nggak mungkin setiap hari kasih makan asap rokok. Nah, jadi waktu itu aku memang masih belum ngasih tahu siapapun, belum ngasih tahu ke keluarga aku kalau aku bakalan mau menikah sama suami aku ya, orang bule ini. Nggak ngasih tahu siapapun karena suami aku masih mempersiapkan dokumen-dokumennya. Nah, dari situ aku tetap setia karena aku nggak, walaupun ya di kampung ya, namanya di kampung kan orang selalu berpikiran umur 30 tahun, sudah 30 tahun, bahkan itu aku sudah 31 tahun mungkin. Ya 30 tahun lah kepala tiga gitu. Nah, jadi kalau di kampung kan orang berpikiran sudah 30 tahun, sudah tua tapi nggak mau nikah, terus masih milih-milih atau apa gitu kan. Sebenarnya sih bukan milih ya, aku sih punya feeling yang kuat ya kalau aku dengan suami aku itu bakalan berjodoh. Karena walaupun ya seperti yang aku bilang, dokumen-dokumen itu masih dipersiapkan oleh suami aku, dan itu belum pasti lagi bakal diluluskan atau enggak. Tapi aku punya perasaan yang kuat dengan suami aku, jadi aku tunggu. Terus aku bilang ke orang Indonesia itu, aku nggak bisa, aku udah punya pasangan. Yang aku kasih tahu ke dia kalau aku punya pasangan bule, tapi memang aku nggak ngasih tahu orang kalau aku mau menikah dengan dia. Terus yang dia bilang, ya ngapain kamu nungguin yang nggak jelas, lagi pula dia di Amerika dan kamu di sini, ngapain kamu nungguin yang nggak jelas. Nah, jadi dari situ aku memang nggak komen apa-apa, karena aku istilahnya nggak suka terlalu mengheboh-hebohkan atau apa gitu kalau aku punya pacar bule atau apa, enggak. Jadi waktu setelah dokumennya selesai disiapkan oleh suami aku kirimkan ke USCIS dan kita diluluskan, dan baru saat itu aku menyampaikan kabar baik tersebut ke semua orang, ke keluarga, ke orang tua kalau aku mau menikah. Ya seperti itu. Ya sebenarnya sih bukan nggak mau hidup susah ya, kalau bisa sih jangan ya. Karena aku tuh seneng banget ya kalau bisa jadi tulang punggung keluarga. Walaupun aku udah menikah tuh aku gembira banget, karena dengan membantu keluarga aja aku udah gembira yang nggak bisa terbayangkan gitu.
Jadi kalau bisa sih jangan ya, karena kan memang dari dulu susah. Jadi kalau memang masa depan, jadi aku berpikir waktu kita hidup susah ya, aku berpikirnya mungkin mudah-mudahan masa depannya nanti aku bisa membahagiakan orang-orang walaupun aku udah menikah. Jadi aku bersyukur banget satu persatu impian aku itu terwujud sampai sekarang ya, walaupun udah menikah aku masih bisa bantu keluarga, aku masih bisa bantu orang tua. Nah, jadi yang seperti aku bilang, aku sih nggak mempermasalahkan apa yang diomongin orang-orang, karena kan sebagian orang kan ada yang mengambil dari sisi positifnya, ada yang mengambil dari sisi negatifnya, ya nggak masalah sih. Nah, jadi dari situ aku bilang aku buat konten tentang hal tersebut. Nah, juga ada yang bilang sih kalau aku itu menikah, ya sih, menikah dengan bule tapi belum punya anak. Dan ada yang teman aku katanya belum sampai 1 tahun menikah dia udah punya anak. Nah, sebenarnya sih agak pertanyaan-pertanyaan yang atau omong-omongan yang sadis, pertanyaan sadis itu kayak memang merusak kuping banget ya, karena umur 30 tahun belum menikah dibilang udah tua, nggak mau menikah, banyak memilih apalah. Dan setelah menikah kita belum punya anak, ada juga yang ngomongin belum punya anak, udah 2 tahun menikah tapi belum punya anak, atau beginilah begitulah ya. manusia memang seperti itu ya, dan itu sepertinya normal banget kalau di kehidupan, apalagi kita tinggal di kampung ya. Nah, jadi sebenarnya sih sini aku mau jelasin ya, bukannya aku sama suami nggak mau punya anak, ya pastilah mau punya anak, tapi kita memang berencana untuk enggak punya anak dulu di saat sekarang, karena ya banyak sih alasan-alasan kenapa kita nggak mau punya anak untuk sekarang. Walaupun sempat dikasih rezeki, tapi maksudnya walaupun sempat dikasih waktu itu tapi belum rezeki, ya nggak apa-apa. Nah, jadi kita berencana sih sebenarnya punya anak mungkin setahun atau 2 tahun lagi. Karena gini ya, suami aku itu pengen banget jadi orang yang sukses, yang nantinya nggak kerja lagi, yang nantinya bisa menghasilkan, maksudnya yang nantinya bisa menikmati hasil jerih payah dia. Dan pada saat itu sih memang dia kerja keras banget untuk menjadi orang yang benar-benar berhasil ya. Dan bukannya sih mau menolak rezeki atau gimana sih ya, aku mau jelasinnya. Kalau memang dikasih anak sekarang sih kita terima ya, aku terima gitu ya, tapi memang kita berencana untuk belum saat ini, atau ya karena salah satu alasannya itu ya di Amerika sendiri, keluarga aku nggak di Amerika, dan aku tuh cuma tinggal sama aku dan suami aja ya di sini, dan keluarga suami aku juga nggak tinggal di Amerika. Jadi keluarga kita tuh sama-sama nggak tinggal di Amerika. Dan kalau seandainya kita punya anak di Amerika itu kayak, sedangkan aku adalah orang yang nggak mempunyai pengalaman, walaupun banyak teman-teman yang pastinya bakal bantu, yang akan bantu gitu kan, tapi ya nggak mungkin dong setiap hari, setiap malam 24 jam dia teman-teman aku gitu kayak jagain aku atau bayi aku, kan itu nggak mungkin ya. Nah, jadi alasan pertamanya itu, dan alasan keduanya itu ya karena untuk biaya anak di sini itu mahal banget di Amerika. Walaupun kamu punya asuransi yang bakal bayar kamu, tapi nggak sepenuhnya mereka membayar kamu, maksudnya membiayai persalinan kamu untuk melahirkan bayi atau apa gitu ya, itu nggak sepenuhnya asuransi membayar, dan kamu tetap akan membayar dengan uang kamu sendiri, dan itu mahal banget ya. Nah, jadi, dan itu alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga itu karena suami aku, yang seperti aku bilang, suami aku ingin menjadi orang yang sukses dulu, yang berhasil dulu. Jadi kita mempunyai beberapa rencana untuk masa depan kita nanti. Dan setelah cukup uang baru kita memikirkan tentang anak. Jadi nanti anak itu jadi nanti ya anak lahir kita nggak memikirkan tentang susunya, tentang pampersnya, tentang biaya rumah sakitnya atau apa gitu ya. Jadi ya bukannya ya seperti aku bilang, kalau dikasih sekarang ya aku terima, namanya itu rezeki. Tapi ya memang kita berencana untuk nggak punya anak dulu.
Nah, jadi apapun ya tanggapan orang yang berpikiran negatif, ya aku sih nggak masalah banget. Yang seperti yang aku bilang ya, karena kan kita nggak bisa kontrol omongan orang, nggak bisa mencuci pikiran mereka. Lagipun nggak tahu ya kalau udah memang namanya orang yang selalu berprasangka buruk, berprasangka negatif, gimana pun mau nyuci otaknya juga nggak akan bersih-bersih itu pikiran, bener nggak? Salah satu kenapa kita nggak sukses itu karena kita terlalu memikirkan atau mendengarkan omongan orang. Nah, jadi kalau menurut aku mau aku seperti ini, ya aku buat. Nah, jadi aku nggak ngikutin apa maunya orang. Jadi tadi itu dia obrolan singkat, curhatan aku. Jadi kalau sebenarnya sih kalau lebih baik kalau memang ada yang mau dipertanyakan, kalian boleh sih komen di bawah apa yang mau dipertanyakan. Ya nggak perlu cerita kesana kemari dengan kebenaran yang kalian nggak tahu. Kalian boleh tanya langsung ke aku, boleh komen di bawah. Jadi nggak menimbulkan gibahan, dan kasihan kan, sayangkan dengan pahala dan amal kalian yang kalian dapat, terus kalian sia-siakan gitu aja karena kalian menceritakan ketidakbenaran seseorang. Kan itu menurut aku sayang banget ya. Kan susah ya sekarang nyari amal itu, berbuat amal maksudnya mendapatkan pahala itu kan agak susah karena terlalu banyak orang yang berpikiran jahat, berpikiran buruk gitu ya. Ya gitu deh. Ya seperti yang aku bilang, kalau memang ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah, boleh tanya langsung ke aku, nanti aku akan jawab buat kalian, dan gak perlu cerita kesana kemari, itu karena memang gak menyenangkan banget ya. Sebenarnya sih sebenarnya sih aku sih nggak masalah ya, cuma kan keluarga aku, adik-adik aku, orang tua aku kan dengar ya, mungkin mereka ada dengar, dan itu kan sebagian keluarga aku mungkin ada yang resah, ada yang memikirkan aku gitu ya. Jadi aku nggak mau membuat orang-orang yang aku sayang, keluarga aku resah gitu ya, memikirkan tentang aku gitu. Jadi ya lebih baik kalau memang ada pertanyaan ya kalian boleh komen daripada menyebarkan kata-kata yang nggak bener gitu, yang kalian tidak tahu kebenarannya. Nah, jadi sampai di sini aja dulu curhatan aku. Seperti yang aku bilang, aku nggak masalah banget ya orang mau menganggap apa gitu, mau berpikiran apa, menceritakan apa. Cuma yang lebih baik dijaga, dan setidaknya tidak menjaga perasaan aku, tapi ya hargain keluarga aku, menjaga perasaan keluarga aku, itu aja sih sebenarnya, nggak minta banyak. Karena ya aku sih sebenarnya belum sukses dan aku baru aja mau mulai YouTube channel aku itu aku baru mulai, tapi udah ada yang nggak suka, udah ada yang iri. Ya, sebenarnya sih nggak ada yang perlu diirikan. Aku berdoa, aku berharap semua orang-orang yang mendoakan aku sukses, kalian juga sukses ya, sama-sama sukses, karena ya seperti yang aku tahu, semakin tinggi pohon itu akan semakin kencang tiupan angin ya gitu ya. Jadi ya buat kalian siapapun yang mendukung aku dari awal sampai sekarang, aku makasih banget. Buat orang-orang yang terdekat aku, orang-orang keluarga aku, itu aku makasih banget ya, karena seperti yang aku bilang, aku belum sukses, aku aja baru mulai mau menjadi orang yang berhasil, tapi memang udah banyak yang nggak suka, udah banyak yang iri. Itu nggak masalah, itu mereka, nggak masalah, aku nggak masalah banget ya. Tapi buat orang-orang yang selalu mendukung aku dari awal sampai sekarang, aku berterima kasih banget, dan itu sangat aku hargain sekali. So guys, jadi aku nggak tahu mau ngomong apa lagi. Ya aku udah jelaskan secara singkat kenapa belum punya anak, kenapa milih nikah sama bule. Itu bukan ya kalau mereka bilang aku matre, ya nggak apa-apa. Memang aku matre, memang aku mata duitan. Ya memang betul aku mata duitan, aku matre. Makanya aku pilih suami aku. Nah, jadi makasih sekali lagi buat kalian yang udah mendukung aku.
makasih banget. Kalian memang luar biasa, kalian memang baik banget. Nah, jadi buat kalian yang belum subscribe, buruan di subscribe, like, dan share ke semua teman-teman kalian. Maksudnya, terima kasih udah nonton. Bye!